Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbiz'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah Mushola Al-Jihad Mu'adz Ibn Jabal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, 2 tahun insyaallah prai pengajian, tapi silaturahmi kita tetap online ya. Kajian-kajian melalui grup WA alhamdulillah terus berjalan, yang dikirim dari ustadz ataupun dari jamaah. Ini juga merupakan bagian daripada ikhtiar kita dalam menjalin silaturahim. Yang penting doa kita selalu ya, artinya saling mendoakan. Doa yang terbaik adalah ketika kita berdoa dan orang yang kita doakan tidak tahu bahwa kita doa untuk dia. Demikian juga orang lain berdoa dan kita tidak tahu bahwa kita didoakan oleh orang lain. Ya. Jadi saling mendoakan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, jadi doa itu adalah penyambung hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Demikian juga tidak hanya antara yang hidup dengan yang hidup. Yang hidup dengan yang sudah meninggal pun bisa kita berhubungan dengan doa. Memang mereka sudah tidak lagi bisa berdoa, tapi kita yang mengirim doa. Ya. Maka kita doakan para jamaah yang sudah mendahulu kita, apapun penyebabnya, mereka sudah menikmati nikmatnya amal waktu di dunia. Ya. Kita ini mungkin dianggap oleh Allah masih belum cukup bekalnya, sehingga masih dikasih bonus kesempatan untuk lebih menambah bekal kita kembali ke akhirat, kembali kepada Allah. Dan sekaligus kita diingatkan bahwa hidup di dunia hanya sesaat, nggak bakalan lama. Ya. Jadi saya berdoa atau kita berdoa, mudah-mudahan ketika Allah menetapkan ajal kita dalam keadaan baik dan dengan sebaik-baiknya amal yang kita lakukan, sehingga Allah memantaskan untuk merangkul kita, menjemput kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain syukur kita panjatkan, kita pun bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, uswatun hasanah kita. Dan beliaulah yang mempunyai tugas tabligh, yaitu menyampaikan semua wahyu-wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada para tabi'in, sampai kepada kita. Jadi jasa Rasulullah Muhammad SAW itu sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Bahkan kecintaan beliau terhadap umatnya melebihi kecintaan beliau kepada keluarga dan sahabatnya. Terbukti ketika beliau menjelang wafat, yang dia panggil bukan keluargaku, bukan sahabatku, tetapi umatku, ya, saudaraku, umatku, itu kita. Maka kalau Rasulullah sudah sedemikian besar cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, khawatirnya juga lebih besar, bagaimana dengan kita kepada Nabi? Ya. Berapa banyak sholawat yang kita baca dalam sehari semalam? Ya, paling banter 17 kali, itu pun dalam sholat. Jadi rasanya masih jauh kita untuk membandingkan cintanya Nabi dengan kita. Maka perbanyak sholawat. Sholawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi jangan dibawa masalah organisasi. Jadi yang rajin baca sholawat hanya orang NU, orang Muhammadiyah nggak pernah baca sholawat, ya nggak pernah gitu. Ayatnya sama yang dipakai. Ya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sekedar tombol kangen. Ya, tombol kangen. Kita awali pengajian kita dengan berdoa kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tema yang saya sampaikan pada malam hari ini itu oleh saya mengikuti pelatihan selama 6 jam. Selama 6 jam hanya belajar wudu dan sholat. Nah, pada malam hari ini saya sampaikan nggak lebih daripada 60 menit. Paling banter 60 menit. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Ya, kalaupun nggak tersampaikan semuanya, nanti mungkin bukunya saya tinggal di sini. Nanti mungkin setelah bergiliran jamaah mempelajari sendiri, mempraktekkan sendiri. Ya, saya ambil dari buku 60 menit terapi sholat bahagia. Selama ini kita sudah berapa kali wudu, berapa kali kita sholat. Ada nggak kesan-kesan yang baik? Ada nggak perasaan-perasaan bahagia ketika selesai wudu, selesai sholat? Memang kita bahagia kalau kita sudah wudu, berarti sudah bersih daripada hadas. Ya. Memang kita bahagia ketika kita sudah sholat, karena kewajiban kita sudah tertunaikan. Kalau sudah sholat kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi bahagianya kita hanya terbatas itu. Kebahagiaan hakiki ketika kita sudah berwudu, ketika kita sudah sholat, merasakan sesuatu kebahagiaan yang sangat besar. Merasakan kesegaran jasmani yang begitu segar. Ya, makanya judul yang saya sampaikan, refleksi wudu dan sholat untuk kesehatan dan kebahagiaan diri.
Mari kita kupas satu-satu. Kalau kita pelajari kembali tentang wudu, itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dari mulai kaifiatnya, kemudian tujuan utama berwudu. Sejauh yang kita tahu bahwa wudu hanya sekedar syarat untuk sholat. Sekedar hanya membersihkan kita dari najis, membersihkan kita dari hadas. Padahal jauh lebih daripada itu, kita berwudu itu bukan hanya membersihkan jasad secara fisik, tetapi membersihkan rohani kita. Ini terbukti kalau kita sudah mandi, sudah pakai parfum, ya, tapi masih tetap wajib wudu. Berarti wudu itu tidak hanya membersihkan fisik, tapi lebih daripada membersihkan batiniah kita, ya. Menghilangkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Ini yang mungkin saya dan Bapak dan Ibu sekalian lupa. Bahwa setiap anggota wudu yang kita bersihkan itu bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi membersihkan dosa-dosa kita. Makanya supaya kita bisa lebih menghayati, lebih bisa memaknai berwudu, iringi, lengkapi, sempurnakan wudu kita dengan zikir. Yang namanya zikir tidak harus terucap, tapi dalam hati kita. Ya, zikir dengan apa yang kita gunakan dalam berwudu, yaitu zikir tentang air. Apa sih makna air? Apa sih kegunaan dan manfaat air? Itu harus menjadi bahan untuk tafakur kita. Coba kalau Allah menggantikan air, tidak air seperti air yang kita minum ini. Allah ganti dengan air asin. Bagaimana sengsaranya kita? Semakin kita minum, semakin haus. Bukti kalau kita minum air laut, nggak bisa, sekalipun banyak. Semakin banyak kita minum air laut, karena asin, semakin haus. Coba itu jadi bahan tasyakur kita. Ya, kadang kita lupa. Maka dari itu dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan juga bagaimana tentang air itu. Dari mana kemudian untuk apa air diciptakan. Bahwa setiap makhluk hidup itu tercipta dari yang namanya air. Bahkan di dalam tubuh kita mungkin sekitar 50%-nya adalah terdiri dari air. Ya, dalam tubuh kita. Bagaimana kalau air itu sudah tidak ada? Ya. Maka kembali bahwa refleksi, artinya kita mari refleksi itu kalau pijat ya, tidak lepas daripada usapan, gosokan, sentuhan. Maka sunnah Rasul ketika kita berwudu itu tidak hanya membasuh tapi juga menggosok. Ini juga ada maknanya. Ketika kita membasuh muka, kita membasuh tangan, itu ada unsur refleksinya. Refleksi, pijatan, ada pijatannya, gosokan, usapan, itu harus dilakukan. Karena yakin tidak hanya membersihkan secara fisik, dan juga zikir, artinya doa. Doanya sangat singkat sekali. Wahai Allah, segala puji bagi Engkau, ampuni dosa-dosa dari seluruh anggota wudu ini ketika kami atau sesuai dengan mensucikan wudu ini. Jadi artinya setiap anggota wudu kita diiringi dengan taubat dan zikir kita, dengan istighfar.
Memang tidak harus diucapkan. Ya, tidak harus diucapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini bahwa wudu dan berzikir akan menjadikan bedanya kita. Kalau hanya berwudu tanpa zikir, kita hanya baru dalam membersihkan sebatas kulit. Tetapi kalau disertai dengan zikir, istighfar, taubat, maka wudu itu akan membersihkan semua dosa-dosa dari seluruh anggota wudu. Lengkap. Maka Bapak dan Ibu sekalian, satu-satu kita akan pelajari. Yang pertama, ketika kita berwudu, awali dengan bismillah. Dengan ucapan bismillah itu akan menjadi proteksi, ya, dan menghilangkan racun-racun. Makanya kalau ada sebuah penelitian, air bekas wudu itu seyogianya jangan dibuang, tetapi harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat. Tapi selama ini mungkin termasuk di Al-Jihad ini belum terfikirkan bahwa air wudu itu mengandung doa. Ya, sebaiknya tidak dibuang begitu saja, dibuang langsung ke got, itu mubadir. Bagusnya itu ada penampungan air wudu, dan dialirkan ke mungkin tanaman, dan itu akan beda. Nanti anggur yang ditanam oleh Pak Oyo ini enggak seperti ini. Kalau disiram pakai air wudu, bekas air wudu. Sebuah penelitian di pesantren di Tasikmalaya juga ada, namanya Kiai Haji Ahmad Afandi, juga gitu. Jadi air wudu itu tidak dibuang tapi ditampung di sebuah tandon, kemudian disedot lagi, semprotkan ke sawah, disemprotkan ke sayur-sayuran, buah-buahan. Itu hasilnya lain. Ya. Kalau wudunya pakai doa, pakai zikir. Jadi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ke depan bahwa air wudu itu beda dengan air buangan kita. Jadi harus dipisahkan. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, salurannya kemana? Ketika kita berwudu, saluran pembuangannya kemana? Itu harus mulai dipikirkan. Karena itu mengandung doa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali saya ingatkan bahwa kegiatan wudu adalah kegiatan membasuh sejumlah anggota badan dengan air untuk menghilangkan kotoran batin. Jadi poinnya adalah untuk menghilangkan kotoran atau dosa-dosa batin. Pertama, ketika kita berwudu, ketika kita membasuh, yang pertama membasuh telapak tangan. Jadi sudah sejak zaman dulu sebenarnya, kalau kita itu disuruh untuk rajin mencuci tangan. Ya, tidak hanya mau makan. Kalau dulu kita mencuci tangan tuh ketika mau makan. Sekarang sering cuci tangan tapi nggak makan-makan gitu istilahnya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mencuci tangan, usahakan untuk ada tadi refleksi itu. Pijatan-pijatan atau gosokan-gosokan, ini juga bagian daripada refleksi untuk ini saraf kita. Saraf di dalam jari-jari kita. Jadi harus tenang, jangan terlalu kesusu istilahnya, terburu-buru. Jadi dinikmati betul, ya. Kemudian airnya juga jangan terlalu kenceng, sedikit aja, asal ngalir aja. Jadi sambil kita doa dalam hati, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh jari-jari saya. Ampuni dan maafkan dosa-dosa jari-jari saya. Jangan sampai jari-jari ini berbicara. Karena nanti di akhirat yang berbicara itu tidak bisa mulut. Dalam surah Yasin
surah ke-36 ayat 56. Al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka ditutup, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Jangan sampai tangan ini berbicara tentang kejelekan-kejelekan kita selama di dunia. Tetapi izinkan, perkenankan ya Allah, tangan ini berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di dunia. Termasuk juga kaki kita bersaksi bahwa kita telah berbuat baik, bahwa kita menjadi orang yang baik, tidak membuat persaksian bahwa kita berbuat jahat, banyak berbuat salah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka seluruh anggota wudu kita, termasuk dari mulai tangan sampai kaki, ini akan menjadi saksi berbicara. Maka harus dibersucikan dengan wudu kita. Ya. Demikian juga setelah menggosok tangan dalam jadi jemari kita, kemudian berkumur, dan juga membersihkan mulut dan gigi kita. Kita juga dulu sertai doa, ya Allah, ampuni dan maafkan dosa-dosa mulut saya, gigi saya, lidah saya. Sucikan ya Allah, sesuci saya berwudu ini, dengan berwudu ini. Jadi silakan redaksinya, Bapak dan Ibu sekalian yang mengatur. Yang penting ketika melakukan apapun dalam anggota wudu, sertai dengan istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ya. Apalagi mulut. Kenapa sekarang ini, waktu 2 tahun ini, kita selalu pakai masker ya. Tapi masker kita hanya pakai secara fisik saja. Sebenarnya masker batin ini harus kita pasang juga. Kalau masker fisik seperti ini hanya melindungi dan terlindungi dari virus jasmani, ya. Tetapi pakai masker batin, artinya jaga mulut kita supaya tidak berbicara ngawur, ngelantur. Jaga mulut kita supaya tidak berbohong. Jaga mulut kita supaya tidak bergunjing. Jaga mulut kita supaya tidak membicarakan orang lain. Gibah. Ya. Nah sekarang ini zaman modern, ternyata gibah itu tidak harus dengan mulut, tapi dengan jari juga. Nah jari juga ada ikut andil dalam berbuat dosa. Hanya dengan mengirim saja lewat WA, itu kan pakai jari, nggak pakai mulut. Sama, ya, menyebarkan berita bohong itu termasuk dosa jari-jari kita. Maka lunturkan, ya, luluhkan dengan air wudhu kita. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh jari-jari kita sekarang ini. Kita ini nggak bisa lepas daripada gadget, HP. Kemana-mana bawa HP. Ya, bangun tidur yang dicari HP. Bukan istri yang dicari. Malah lupa malah. Mau tidur, lihat HP dulu. Masya Allah. Ya. Jadi ini sudah ketergantungan. Bapak dan Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu membersihkan tangan, kemudian membersihkan gigi dan mulut, serta dengan doa, kemudian membersihkan hidung, istinsyak, ya, menyedot air, itu juga untuk membersihkan jasmani maupun rohani dari hidung kita sendiri. Ingat doanya, wahai Allah, segala puji bagimu, ampuni semua dosa dari organ tubuh yang saya sucikan dengan wudhu ini. Kemudian muka, ketika kita membasuh muka pun seperti itu. Iringi dengan doa istighfar. Ya Allah, ampuni dosa mata saya. Karena sering melihat dan memperlihatkan diri, ya, atas dosa-dosa itu. Diampuni semua. Ya. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 106, 107 itu ada di akhirat nanti itu ada 2 muka. Ada yang mukanya putih berseri-seri, ada juga yang bermuka hitam, musam, masam,
Ali Imran ayat 106, 107. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Ya, nanti Ibu Sukmawati itu ditanya, kenapa kamu kafir setelah beriman? Bahkan bangga dengan kekafirannya, bahkan ngadain pesta, resepsi di Bali. Ya, kok jadi orang kafir kok bangga, jadi ngomongin orang lain, dosa juga kan? Lagi ngaji padahal ini, ya. Jadi siapapun bisa terpancing. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Telah membicarakan Bu Sukmawati. Tapi memang kenyataan, ya Allah. Dan saya dapat undangannya itu. Jadi fa'amal ladzina fadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Dikatakan kepada mereka, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, itu surga, mereka kekal di dalamnya. Salah satunya akan menjadi hitam ataupun putih wajah kita nanti di akhirat adalah wudu kita. Ya. Maka dengan sering kita berwudu, kita akan bersih, suci. Bukan suci hanya secara fisik, tetapi suci dalam dari dosa-dosa kita. Maka ini pentingnya ketika kita berwudu dalam hal membasuh muka, lengkapi, sempurnakan dengan doa. Wahai Allah, ampuni dosaku, lapangkanlah rumah tanggaku dan berkahilah rezekiku. Itu bisa dengan doa itu ataupun doa yang tadi. Ya. Wahai Allah, segala puji bagimu, ampunilah semua dosa dari organ tubuh yang saya sucikan dengan wudu ini. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ketika membasuh muka pun sama, tidak lepas daripada refleksi, ya, dengan pijatan-pijatan, dengan gosokan-gosokan, ya, dengan sentuhan-sentuhan, itu pun akan mengencangkan saraf-saraf pada muka kita. Jadi secara tidak sengaja kita pun sudah berolahraga wajah, ya, memijat dan merefleksi wajah kita, sehingga wajahnya berseri, wajahnya sehat, ya, walaupun semakin tua akan semakin keriput, tetap itu sunatullah. Ya, sekarang ini kan banyak cara-cara orang yang supaya terlihat awet muda dengan pakai serum, apa namanya itu. Pada sudah keriput dikasih obat apa, semprotkan langsung dipakai tisu langsung putih lagi, ya. Itu hanya sementara, ya. Jadi putihkan, sucikan wajah kita dari dosa, bukan hanya dari hal seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga ketika kita membasuh tangan sampai siku, ya, sertai dengan doa. Setelahnya itu mengusap kepala. Nah, ini bagian yang penting juga. Ketika kita mengusap kepala, ya, disertai dengan doa, ya, dengan ayat doa. Kita doakan, ya Allah, sucikan dan bersihkan pikiran-pikiran yang jelek dalam otak saya, dalam pikiran saya. Jadi doakan itu, ya, sehingga kita tetap berhusnudon kepada Allah, berhusnudon kepada orang lain, ya, dan selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif. Ketika kita berkesusahan, jangan pikir susahnya. Siapa sih manusia ini yang di dunia ini yang tidak pernah susah?
Nabi sekalipun itu pernah susah. Ya, Nabi sekalipun pernah sakit, nggak sehat selalu. Kenapa kita dikasih sakit, mengeluh? Kenapa kita dikasih susah, ya, mengeluh juga? Jadi yang namanya bahagia, sejahtera itu bukan berarti hidup senang terus, enggak. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di dalam refleksi sholat. Bahwa itu dalam mengusap kepala sertai dengan doa seperti tadi. Ya, monggo. Redaksinya silakan. Ya, redaksinya dalam hati kita. Ya Allah, bersihkan, sucikan pikiran dari pikiran yang jahat, dari pikiran yang jelek. Ya, sehingga setelah berwudu itu kita akan selalu berpikiran yang baik, baik untuk diri kita maupun baik untuk orang lain. Dan ini dalam pikiran itu ada, kalau dalam penelitian itu ada sekitar 60.000 pikiran dalam sehari. Manusia itu bisa berpikir 60.000 macam. Ya. Maka dengan berwudu, dengan kita mensucikan kepala kita, insya Allah yang 60.000 pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Dengan berwudu. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian setelah mengusap kepala, sekaligus juga memijat dan merefleksi telinga kita. Setelah kepala langsung telinga ya. Nah, ketika telinga juga seperti itu, ya Allah, sucikan dan bersihkan, ampuni dosa-dosa telinga saya yang selalu memperdengarkan dengan pendengaran yang tidak baik. Ya, arahkan pendengaran saya untuk mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Arahkan dan tunjukkan supaya telinga ini hanya mendengar seruan-seruan-Mu. Jadi ketika kita mendengar pengajian tidak masuk lubang kanan, keluar lubang kiri. Ya, selalu menjadi pencerah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki kita. Nah, demikian juga kaki, ya, membasuh kaki sampai kedua mata kaki kita. Ingat, sempurnakan basuhan kaki kita dengan pijatan-pijatan, dengan gosokan-gosokan. Ya, dalam kaki apalagi, ini banyak saraf-saraf. Jadi kalau Bapak dan Ibu berobat ke refleksi, ini yang dipijat kaki. Dari semua kaki ini ada fungsi macam-macam yang lainnya. Ya, dari mulai ujung sini sampai jari-jari kaki kita. Itu karena sudah tahu ilmunya. Kalau mijat yang jempol kayak apa, kemana arahnya itu sudah ada. Nah, kita hanya dengan berwudu refleksinya. Silakan gosok silang-silangi. Ya, kaki kanan digosok dengan tangan kiri, kaki kiri digosok dengan tangan kanan. Silahkan. Jadi, apalagi kita sudah tersedia itu, ada kursinya ya. Ketika berwudu itu lebih enak. Maka Bapak dan Ibu jangan kesusu kalau ketika wudu. Ya, nikmati wudu itu. Kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan diri. Karena Allah itu menyukai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. 2. Surah 2 Al-Baqarah ayat 222. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kaki saya ini yang sering dilangkahkan ke langkah-langkah yang tidak baik, yang selalu menendangkan dengan tendangan yang tidak baik. Anak nggak mau belajar, kaki kita yang berbicara. Coba sekarang ini. Anak main HP terus, kaki kita yang berbicara. Ya tendang, main tendang. Anak nggak mau bangun sholat subuh, tendang juga kaki kita juga. Coba kaki ini untuk apa? Padahal dia akan menjadi saksi di akhirat. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Bahwa wudu itu bagian daripada
istighfar. Kita akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kesehatan dan kebahagiaan dengan berwudu. Insya Allah dengan ilmu ini kita akan merasakan betul tentang manfaat dan fadilah berwudu. Ya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah untuk menguatkan akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Makanya ada kaitannya antara adzan, wudu dan sholat. Ketika kita adzan itu menguatkan iman kita sebenarnya. Ya, dalam kalimat adzan ada la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, ketika kita mendengar adzan itu sebenarnya cas untuk iman kita. Ya, cas, di charger, ya. Dikasih kekuatan iman. Demikian juga dibersihkan lagi dengan berwudu. Kemudian lebih bersih lagi dengan sholat. Karena dalam sholat pun sama. Syarat dengan doa-doa istighfar. Dari mulai takbiratul ihram itu doa. Kemudian doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dan seterusnya itu juga doa supaya kita dihindarkan, dijauhkan dari dosa-dosa. Ya. Demikian juga kita ketika kita membaca Al-Fatihah. Nah, ini sekarang beralih ke sholat. Yang tadi wudu sudah selesai, jadikan wudu sebagai refleksi untuk mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan diri kita. Jadi nikmati. Ya. Ini kita sama-sama belajar. Ya, memang kita sudah hafal betul bagaimana cara berwudu, tetapi mari kita tingkatkan kualitas wudu kita. Sertai dengan zikir, sertai dengan doa. Sekarang refleksi sholat untuk kesehatan dan kebahagiaan kita. Unsur kebahagiaan itu hanya ada 3 sebenarnya. Kalau kita sudah, kalau disingkat itu T2Q. Ya. Kalau kita sudah tumak nina, yang pertama tumak nina, yang kedua tawakal, yang ketiga qanaah. Ini sumber kebahagiaan. Kalau kita sudah tumak nina dalam segala hal, itu akan bahagia. Melakukan sesuatu tumak nina. Tumak nina tidak hanya dalam sholat, tapi diajari kita tumak nina, hidup tumak nina itu melalui sholat. Bahkan tumak nina itu termasuk rukun di dalam sholat. Ketika kita ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Itu kalau tumak nina itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sehat, kita akan bahagia. Ya. Yang pertama tumak nina, yang kedua adalah tawakal. Dengan sholat juga kita akan diajari bagaimana keberserahan diri kita kepada Allah. Nanti kita sampaikan. Ya. Kemudian yang terakhir qanaah. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup qanaah itu tidak ada kesusahan lagi. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi hidup qanaah, insya Allah bahagia. Karena bahagia tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Baik, kita mulai dari takbiratul ihram. Sesungguhnya takbiratul ihram itu adalah membebaskan diri kita dari sifat-sifat sombong. Ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Hanya Allah yang harus kita agungkan. Sedangkan kita nggak berhak. Apapun yang kita miliki itu milik Allah. Ilmu milik Allah, jadi jangan sok pintar dengan ilmu kita. Ya. Kemudian kealiman kita, kesolehan kita itu juga milik Allah. Jangan untuk bersombongkan, jangan kita merasa lebih rajin sholatnya. Jangan kita merasa lebih khusyuk sholatnya. Ya, hanya saya ini sholat yang khusyuk, ya orang lain wah kayak gitu. Nah, nanti setelah ini juga Bapak dan Ibu jangan pernah menilai sholat orang. Jangan.
Ya, kata Ustadz Ade, kalau sholat harus tumaninah, berarti yang nggak tumaninah salah, bukan. Tetap aja kita husnudon, ya, bahwa tumaninah itu ya seperti itu dia. Jadi tetap kita kasih penilaian yang baik kepada siapapun. Jangan pernah menilai sholat seseorang. Ya, ketika kita menilai sholat orang lain jelek, mungkin kemungkinan besar yang diterima oleh Allah dia, yang kita nggak diterima. Gitu loh. Jadi tetap kita berhusnudon, menganggap baik semua hal itu. Maka ketika kita bertakbiratul ihram, sesungguhnya menggugurkan kata-kata ana khairum minhu, sebagaimana yang diucapkan oleh iblis ketika disuruh sujud, ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati kepada memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau bersujud? Karena merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ya, bukankah persangkaan seperti itu pun sering kita lakukan, sering kita lakukan di dalam diri kita. Ya, merasa kita lebih pintar, merasa kita lebih cakep, ya, merasa lebih baik, itu kadang-kadang muncul. Mungkin dipengaruhi dengan jabatan kita, mungkin karena dipengaruhi oleh profesi kita, ya, karena profesi apapun sebenarnya tetap di hadapan Allah sama. Jadi nanti akan dipelajari dalam sujud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sepakati dulu nih, karena sudah adzan Isya, berhenti dulu atau dilanjutkan? Karena ini baru separuh, baru wudu yang ini. Ya. Gimana? Sepakat nanti kita wudu sholatnya mengundur sedikit ya. Adzan dulu. Ya boleh kalau mau adzan dulu lah, silakan. Kita break dulu ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qamah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Dalam hal sholat itu ada beberapa unsur. Yang pertama berdiri, ya. Berdiri itu yang paling utama, berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian tasyahud atau at-tahiyat. Nah, ketika kita berdiri, unsurnya adalah yang pertama takbir, takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah. Ya, dalam hal ini saya tidak menyampaikan harus ini baca iftitah, enggak. Semua boleh. Ya, Allahumma ba'id ini boleh, wajah tu wajhal lilladzi boleh, apapun boleh. Ya, silahkan pilih yang kita pilih. Kemudian berikutnya membaca Al-Fatihah. Ini yang termasuk rukun. Dalam beberapa hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang surah Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang ia minta. Jika ia membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Jika ia membaca ar-Rahmanir-Rahim, atau yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Jika ia membaca Malik Yaumiddin, Allah adalah penguasa di hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah memuliakan aku. Atau hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia membaca ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan mereka orang-orang yang telah mendapatkan murka, serta bukan pula orang-orang yang tersesat. Allah menjawab, ini bagian untuk hambaku dan baginya apa yang ia minta. Jadi setiap apa yang kita baca itu pasti Allah menjawab. Ya, termasuk Al-Fatihah itu doa. Maka dari itu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sempurna sholat seorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita sebagai makmum? Sama, makmum pun wajib membaca Fatihah. Terus kapan makmum membaca Fatihah? Boleh bersama-sama imam. Ketika imam bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin, kita begitu dalam hati, nggak usah diucapkan, nanti menyaing imam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Maka imam pun membaca Fatihahnya satu kali baca sebentar atau ada jedanya supaya makmum pun ikut membaca. Jadi nggak bisa kita baca sholat kayak orang yang tarawih yang cepat itu. Bismillahirrahmanirrahim, amin, nggak bisa. Ya, itu mengandung doa. Atau setelah imam selesai baca Fatihah, waladhdallin amin, baru ketika imam baca surah yang lain kita membaca Fatihah. Ya, jadi tetap makmum membaca Fatihah. Kalau dulu kita punya keyakinan bahwa kalau kita sudah mendengar imam baca Fatihah, kita dianggap sudah baca. Padahal hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bukan la sholata liman lam yasma, ya. Tapi harus membaca, tetap harus membaca Fatihah, ya, dalam hati kita, atau mendesis hanya kita aja yang tahu. Apalagi ketika imam sholatnya sir, ya, sama-sama membaca Fatihah. Jadi Fatihah harus dibaca, termasuk rukun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara global, di dalam ketika kita berdiri dari takbir sampai baca Fatihah, sampai membaca surah, itu ada makna-makna. Yang pertama adalah makna syukur. Kemudian yang kedua, minta bimbingan kepada Allah dengan ayatnya ihdinas syiratal mustaqim tadi dalam surah Al-Fatihah. Kemudian ada juga ketahanan iman. Maka disingkat ketika kita berdiri itu maknai berdiri kita dengan subhan. Subhan itu su-nya syukur, kemudian B-nya bimbingan, han-nya itu pertahanan, keimanan. Ya, dengan Al-Fatihah itu semuanya, ya. Syukur yang mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu syukur. Jadi syukuri. Ya. Bayangkan bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita, sehingga rasa syukur itu kita bertambah. Kemudian kita minta bimbingan kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, bimbingan hidayah. Ya, kemudian juga ketahanan iman kita. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kesesatan, dihindarkan dari kemurkaan. Itu namanya dalam berdiri, kalau disingkat menjadi subhan. Nanti lebih jelas, nanti Bapak dan Ibu baca sendiri bukunya nanti. Akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Memang ini tidak dibahas di kaifiat sholat, enggak. Ini hanya menambah saja, memberikan efek positif ketika kita sholat. Jadi tidak merubah tata cara sholat kita, tidak. Hanya lebih memaknai bacaan-bacaan sholat kita. Maka kata penulis ini, namanya Profesor Ali Aziz, bagi orang yang sudah paham bahasa Arab, memang nggak perlu belajar buku ini, karena dia sudah paham apa yang kita ucapkan. Ketika kita ruku misalnya,
Kita baca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Bagi orang yang paham bahasa Arab akan paham. Tapi kebanyakan kita kan tidak hafal, tidak paham arti dari subhanarabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika, enggak hafal. Maka ini dipergunakan. Itu ketika berdiri. Kemudian ketika ruku, nah ketika ruku ini isinya adalah tentang turut, ya. Turut itu tunduk dan menurut perintah Allah. Jadi makna dari ruku bukan hanya sekedar membukukan ini punggung kita. Tetapi maknanya adalah kita berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Bahkan ketika kita berserah diri kepada Allah, mau dipenggal lehernya oleh Allah ya silahkan. Mau dimatikan sekarang oleh Allah ya silahkan. Jadi keberserahan diri total ketika kita ruku. Kemudian patuh terhadap Allah, apapun perintah Allah kita lakukan. Inilah makna dari ruku. Kalau tadi ketika berdiri subhan, kemudian ketika ruku turut tanamkan rasa tunduk dan patuh kita kepada Allah. Kemudian bangkit dari ruku namanya i'tidal. Dalam hal i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Maka ketika kita baca doa itu, ribuan malaikat mengaminkan doa kita. Kemudian dalam poinnya adalah ada 2 poin ketika duduk i'tidal. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu hanya pujian dan juga takdir, menerima takdir dari Allah. Jadi ketika i'tidal, tanamkan rasa pujian dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho terhadap apapun keputusan Allah, ridho terhadap apapun ketetapan Allah. Kemudian ketika sujud, sekarang beralih ke sujud. Sujud itu meletakkan kedua lutut ke lantai, ya, sebelum kedua tangan atau kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut itu boleh. Jadi tidak kaku. Boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Dulu diperdebatkan itu. Padahal hadisnya sama berurutan. Ini sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, dulu ada pertentangan. Jadi kalau Muhammadiyah itu ketika sujud lutut dulu, baru tangan yang turun. Ya. Tapi orang lain yang bukan Muhammadiyah tangan dulu, baru lutut. Sebenarnya bukan Muhammadiyah ataupun NU, sama semuanya, boleh. Ya, yang nggak boleh adalah kepala dulu, kata Adi Hidayat. Karena nggak bisa kita kepala dulu. Ya jontor kepala kita. Kalau kita sujud kepala dulu. Jadi nggak berdebat seperti itu. Unsur yang penting 7 anggota sujud itu terpenuhi. Ya. Kemarin akhir-akhir ini ada juga perdebatan masalah masker. Apakah ketika kita sujud pakai masker sah apa enggak? Ada yang pernah ya sampai itu pembahasan ya. Ada yang menyampaikan kalau kita sujud pakai masker itu enggak sah sujudnya, padahal mulut, hidung itu enggak termasuk anggota sujud. Anggota sujud itu adalah 1 ini jidat. Ya, jidat. Kemudian 2 telapak tangan, 3 nih. 4, 5, 6, 7. Ya, itu anggota sujud. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidung enggak, itu termasuk jidat itu. Yang ada jidat, bukan hidung. Makanya itu sering ada perdebatan antara pakai masker boleh. Ada juga yang berpendapat kalau sholat diinikan bunyinya. Nah, ini jadi perhamai juga akhirnya. Ya, di satu sisi kita sholat harus pakai masker, di setiap hampir semua masjid.
wajib pakai masker. Tapi kalau kita sholat dicopot maskernya. Jadi perdebatan juga. Ya. Jadi intinya mau pakai masker atau tidak pakai masker ya boleh. Ya. Jadi jangan diperdebatkan. Yang penting ini jidat ini. Ini yang akan menjadi asari sujud ini. Min asari sujud. Dilihat dari jidatnya, bukan hidungnya, bukan mulutnya. Ya. Memang itu ikhtilaf. Ada juga yang harus rata antara jidat sampai hidung sampai mulut harus kena ini. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau hanya jidat aja kurang. Ada seperti itu. Jadi yang paling penting utamanya adalah ini. Ya, jadi ada yang rata gini, itu gimana mau napas kalau saya ya. Kalau saya sujud hidung harus nempel juga ke ini. Ya gimana mau napas coba aja praktekkan. Bagaimana sujud kalau dengan hidung dengan mulut juga harus nempel di tempat sujud. Ya. Ya silakan kalau memang nyaman dengan seperti itu silakan. Tapi kalau saya nyaman hanya jidat aja. Itu 7 anggota sujud. Nah, ketika kita sujud, intinya adalah kita hadirkan dalam sujud itu yang pertama yang disingkat dengan masjid. Masjid singkatan ada maaf, ada sinar, ada penyerahan jiwa dan raga. Singkat masjid. Jadi ketika kita bersujud kan kita minta maaf kepada Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli kan gitu. Rabbana wa bihamdika ighfirli. Jadi minta maaf juga. Kemudian sinar artinya kita memohon pencerahan kepada Allah ketika sujud. Karena ketika sujud itu Allah mengelus-ngelus kepala kita. Artinya minta bimbingan, minta pencerahan kepada Allah. Kemudian penyerahan jiwa dan raga itu dalam sujud juga. Ada lagi yang memaknai ketika sujud yang pertama itu kalau dilihat dari segi ini ya rahasia gerakan sholat. Ya, sujud yang pertama itu melambangkan bahwa kita diciptakan dari tanah. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud artinya kita hidup di dunia. Kemudian sujud yang kedua itu melambangkan ketika kita mati. Ya. Itu dalam bahasan yang lain. Jadi hadirkan ketika sujud itu adalah permohonan maaf, kemudian minta cahaya kepada Allah. Supaya hidup kita dicahayai. Makanya jangan heran kalau sholat ketika kita di alam kubur, sholat itu akan datang menjadi cahaya, menyinari kita di tengah kegelapan di alam kubur. Karena bacaan sholat kita. Kemudian minta pencerahan jiwa dan raga, ya, penyerahan total kepada Allah antara jiwa dan raga kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mau sakit, mau sehat terserah Allah. Mau kaya, mau miskin terserah Allah. Mau untung atau rugi ketika kita dagang terserah Allah. Mau apa saja terserah Allah. Pokoknya itu totalitas. Disingkat dengan masjid. Kemudian berikutnya duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud pun ada doanya, ada yang 8, ada yang 5. Ya, silakan pilih. Ada yang Rabbik fili warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, silahkan. Itu 8 doa. Ada juga Allahumma gfirli warhamni wazburni wahdini warzuqni, silahkan. 5. Itu juga ada hadisnya. Ketika duduk di antara dua sujud. Yang paling penting hadirkan ketika duduk di antara dua sujud itu adalah kalau disingkat dengan aksi. Aksi itu artinya A-nya ampunan. Minta ampunan tetap kepada Allahumma gfir atau Rabbik fili. Kan minta ampunan. Kemudian warhamni, minta kasih sayang Allah ketika duduk di antara dua sujud. Kasih sayang. Kemudian wazburni. Ini sejahtera dan iman. Wazburni itu artinya kita minta ditutup aib-aib kita.
kita minta dijembarkan ilmu kita minta apapun itu wazburni. Ya, apalagi tambah wahdini warzukni atau lagi wa'afini wa'fani, silahkan. Yang jelas hadirkan ketika kita duduk di antara dua sujud adalah aksi ampunan, kasih sayang, sejahtera dan iman. Kemudian terakhir tasyahud. Ya. Ketika tasyahud itu unsur utamanya adalah sholawat. Kemudian karena dia mulai at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah. Assalamualaikum itu sebenarnya dialog Allah dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ya, diabadikan dalam bacaan salat. Maka dalam tasyahud itu disingkat dengan sosial. Ya, sosial itu yang persoknya itu sholawat, kemudian si-nya adalah persaksian karena dalam tasyahud ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada persaksian. Kemudian tawakal kepada Allah. Ya, jadi sosial. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi apa yang harus dihadirkan ketika sholat? Kalau disingkat, subhan, turut, hadir, aksi, sosial. Kalau disingkat, ini hanya kira-kira aja, Pak. Jadi tidak harus seperti itu. Ya. Cuma dalam itu yang penting ketika kita sholat itu ada unsur dzikir, ada doanya. Jadi jangan lepas. Ya, jangan lepas. Bahwa semua gerakan sholat, semua bacaan sholat, intinya adalah minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Dan minta kebahagiaan oleh Allah. Minta hati kita dibahagiakan oleh Allah. Ya. Jadi dengan wudu, dengan sholat, insya Allah kita akan sehat, insya Allah kita akan bahagia. Kenapa kita sehat, kenapa kita bahagia? Karena sudah dibersihkan, disucikan dari dosa-dosa kita. Baik dosa lahir maupun dosa batin. Baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Dengan wudu dan sholat kita akan bersih. Sehingga refleksi wudu dengan sholat, insya Allah kita akan mendapatkan sehat, kita akan mendapatkan bahagia. Ya, jangan salah paham bahwa dengan bahagia dengan kita sholat tuh semua apa yang kita inginkan bisa tercapai, ya, enggak seperti itu juga. Ya, itu juga memang ada bahasanya istainu bisobri wassalah. Ya, silahkan jadikan bahwa sholat dan sabar itu sebagai senjata kita, sebagai cara untuk minta tolong kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, sholat tidak ada kaitannya dengan untung rugi ketika kita jualan. Ini gara-gara sholat saya jadi untung, ya belum tentu juga. Ya, gara-gara sholat dari hasilnya sakit jadi sembuh, itu tidak ada hubungan. Walaupun ada, ketika Allah menghendaki, ketika Allah mengizinkan. Tadinya sakit, begitu sudah sholat kok jadi sehat, itu alhamdulillah. Tapi jangan jadikan sebagai patokan keberhasilan sholat kita. Ya. Jadi itu yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Nanti lebih jelasnya silahkan bergiliran aja. Buku ini saya tinggal nanti pelajari sendiri. Kalau memang perlu mendatangkan narasumbernya, silahkan nanti ada kontak teleponnya di sini. Ini ada pelatihan khusus sebenarnya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Ini trainer 60 menit sholat, terapi sholat bahagia. Tapi harus siap kalau mengikuti terapi benerannya 5 atau 6 jam pelatihannya. Ya, termasuk pesan bukunya juga ada, silakan dihubungi saja percetakan ataupun mencari di Google juga ada langsung. Ya, ketik Profesor Ali Aziz langsung keluar tulisan-tulisan beliau, kemudian nomor yang bisa dihubungi kepada beliau kalau ingin memperdalam sholat. Jadi bagian daripada kesempurnaan sholat kita, supaya sholat tidak hanya kita menggugurkan kewajiban,
tapi kita jadikan sholat sebagai kebutuhan. Kita butuh sholat, kita butuh sehat, kita butuh bahagia dengan wudhu dan sholat yang kita tunaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan memang sedikit membingungkan. Ya mungkin ada hal yang gak srek dengan pendapat Bapak dan Ibu sekalian, wajar. Karena ini hal yang hasil penelitian juga, ya. Sebenarnya banyak penelitian bahwa makna ataupun hikmah dari sholat itu tidak hanya secara spiritual, tetapi secara fisikal juga akan merasakan dampaknya. Fisikal, spiritual, emosional, kemudian apalagi ya, yang lain-lain. Dengan wudhu dan sholat, insya Allah sebagai jari sarana untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan selama di dunia. Sehingga masuk alam kubur, kita langsung disambut tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tujuan kita hidup, ya. Dan cita-cita kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan radiyatan mardiyah. Allah ridho terhadap kita, kita pun ridho terhadap Allah. Sama-sama ridho. Ya. Itu dari yang dapat sampaikan. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Innaka antal alimul hakim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya-tanya nanti setelah sholat saja, ya, obrolan bebas. Ya, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita semua mendapatkan kebahagiaan, ya, kita pernah ditemukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.